Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala kasiri miman khalaqahu tafdila mawad. Bapak dan Ibu, kawan-kawan sekalian, wilujeng wengi, selamat malam, en sampurasun. Malam Jumat ini kita akan mengkaji beberapa pertanyaan dari teman-teman yang cukup menggelitik kepada hati, menggugah kepada emosi. Apa itu, Ki? Ki, prinsip apa atau masalah apa yang paling esensi, yang paling mendasar, yang paling menjadi pokok, mengapa program Bangga Kencana itu kurang mempunyai tempat di tingkat desa? Yang kedua, performanya atau wajahnya atau kewibawaannya semakin menurun. Aki tidak terlalu banyak punya ilmu tentang itu, ya. Apalagi dengan ilmu-ilmu yang sekarang Aki tidak paham. Hanya kalau menurut Aki ini kalau dilaksanakan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang paling pertama dan utama, kita tidak bisa, boleh dikatakan gagal lah, ya. Tidak bisa menempatkan kepala desa sebagai penanggung jawab program. Sekali lagi, tidak bisa kita menempatkan kepala desa sebagai penanggung jawab program Bangga Kencana. Yang lucu sekarang, ada Kampung KB. Siap, saya mendukung Kampung KB. Liar tuh. Saya mendukung BKB. Liar tuh. Kenapa dia mendukung? Siapa yang bertanggung jawabnya? Dia jadi pendukung. Ya, apalagi dengan sekarang ada beberapa PLKB kita yang punya pikiran bahwa kepala desa adalah mitra kerja. Wey, celaka ini. Celaka ini. Konsep itu mohon sampai kepada pimpinan di pusat, itu susah. Kenapa? Karena mitra itu punya kewenangan. Punya hak-hak masing-masing antara satu sama lain. Ini tidak boleh. Nanti ada dualisme kebijakan, ada dualisme pekerjaan yang saling berbeda. Tetap saja dalam satu kerangka. Ya, dalam satu kerangka apa? Satu kerangka pemerintahan desa. Soal kita ditugaskan menjadi pegawai pusat, secara status silahkan, secara ekonomi silahkan, secara sosial silahkan. Tapi secara operasional harus menjadi satu. Kemarin yang ramai dibahas. Itu satu. Selama ini tidak, maka timbullah kepada apa yang disebut dengan tidak lancarnya pemerintahan desa itu. Aki suka menyebut ada 4. Ada 4 ya. Dulu nulis di koran-koran Aki. Yang pertama, tidak ada demonstrasi KB. Tidak ada demonstrasi KB. Tidak ada yang kalau jalan rusak demo tuh ke balai desa. Ya, kalau BLT tidak kebagian demo tuh. Tapi tidak ada kondo, tidak ada pil, tidak ada yang demo ke kepala desa. Berarti bahwa Bangga Kencana, bahwa BKB, bahwa Kampung KB itu bukan kebutuhan masyarakat. Nah ini, bagaimana tugas kita itu harus membangkitkan kebutuhan. Itu motivator. Yang kedua, bukan janji politik. Bukan janji politiknya kepala desa. Kalau saya terpilih jadi kepala desa, program KB insya Allah maju. RT RW akan saya vasektomi. Tidak ada itu. Tapi kalau saya jadi kepala desa, jalan ke RW 3 akan diperbaiki. Ya, akan ada bantuan ini, bantuan itu, dan lain sebagainya. Itu bukan janji politik. Harus ditumbuhkan ini. Ya. Yang ketiga, tidak ada advokasi dari luar.
Tidak ada advokasi dari luar. Coba LSM. LSM itu datang ke desa, nanyain soal subsidi, nanyain soal SD Impres yang belum jadi, tapi belum pernah orang-orang LSM menanyakan bagaimana itu peserta KB terlantar karena tidak ada kontrasepsi, dan juga pembangunan keluarga yang digemar-gemorkan oleh kita itu tidak ada makna ke bawah. Keluarga berkualitas yang kita gemar-gemorkan, sejahteranya tidak jelas, sehatnya tidak jelas, berwawasan ke depannya tidak jelas. Itulah yang disebut dengan kita lemah pada saat ini. Itu ya. Apalagi yang menjadi kelemahan kita. Yang keempat adalah pengetahuan kepala desa itu sangat minim. Aki datang ke sana ke sini sama sekali. Jangan harus menghafal 7 aspek perkembangan anak, tapi makna adanya BKB itu bagaimana kontribusinya terhadap desa. Bagaimana pengendalian penduduk itu, desa ini kalau ada KB dan tidak ada KB. Tahun ini akan berapa? Tahun ini akan berapa yang terkendali? Ini yang tidak banyak diobrolkan oleh kita. Sehingga pengetahuan kepala desa, apalagi dari atasnya, nggak ada sekarang penataran. Kalau penataran untuk pos KB, kalau penataran untuk petugas, penataran untuk kepala desa, ini sangat minim sekali. 2 Aki sarankan, penataran untuk kepala desa, dan yang kedua adalah penataran untuk para ulama. Sekarang ini ulama sudah belok lagi. Seperti Aki yang sering katakan, sekarang ini pokoknya kalau sudah ada jodohnya menurut ayat ini kawinkan. Jangan mempersulit perkawinan tapi melegalkan perzinahan. Itu karena ketidaktahuan. Itu ya. Jadi ada beberapa itu demokrasi. Yang berikutnya adalah karena tidak ada tekanan dari atas. Tidak ada tekanan dari atas. Dulu kita ingat waktu zamannya Orde Baru. Mohon maaf, hakikat tidak mengagung-agungkan Orde Baru. 8 sukses. Sekarang mungkin ada. Lakip, segala macam itu. Evaluasi, akuntabilitas. Tapi tidak digembar-gemborkan. Tidak menjadi sasaran utama. IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Itu dulu Aki suka cerita. Begitu yang lemah IPM-nya bantu. Ya, dengan membuat program-program inovasi baru diterima. Itu ya. Jadi sekali lagi bahwa kedudukan kepala desa itu karena juga adalah tekanan dari atas. Camat berapa kali sekarang mengevaluasi, bupati berapa kali mengevaluasi camat yang tidak berhasil. Dulu 8 sukses itu, sukses keempat adalah kependudukan dan keluarga berencana. Dan itu dari atas sampai bawah itu terus digemar-gemorkan, terus disangsikan, terus diberikan reputasi atau diberikan awards begitulah kepada yang berhasil. Apa yang disebut dengan apa manajemen itulah ya, manajemen itu reward and punishment. Itu yang paling prinsip. Jadi menurut Aki, kembalikan kedudukan kepala desa sebagai penanggung jawab program. Tidak usah dari atas perintah. Setiap hari kita jadikan. Setiap hari apa kita jalankan. Ada duit kita lapor. Ada kegiatan kita lapor. Jangan sampai hanya sekedar kepala desa suruh membuka. Sambil arahnya tidak jelas. Itulah ya. Nah Pak, ini ada duit dari DAK. Ini apa? Apa maksudnya ada balai penyuluhan di kecamatan, dibilang itu. Karena kita dulu membuat itu, ide Aki di Ciamis adalah hanya untuk tempat berkumpul dengan seluruh institusi. Bukan tempat kerjanya PLKB. Itu garis besar yang pertama, yaitu kita harus mendudukan kembali ya kepala desa sebagai penanggung jawab program. Jadi tidak ada lagi kata-kata kepala desa membantu. Saya mendorong, saya membantu, hilangkan itu. Saya bertanggung jawab, saya yang punya gawe. Bagaimana itu? Ciptakan. Ya, nggak susah. Setiap hari Anda ada di rumah kepala desa, ada di balai desa, ngobrol, insya Allah itu akan tumbuh. Ya. Yang kedua, yang terakhir, yang paling esensi itu adalah pengawasan.
dengan adanya online yang paling banyak, yang sebetulnya susah dibuktikan secara real, itu juga adalah kelemahan kita menjadi porpennya kurang bagus. Ya, bisa saja laporan kampung KB bahwa di kampung KB itu ada pengajian. Pengajiannya tidak tahu berapa orang. Dan itu pengajian berada sejak zaman nenek moyangnya dia di kampung itu. Koreksi dari Aki ya. Karena bohongan Aki ditanya. Kalau tidak ditanya Aki tidak koreksi. Sekian saja dulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.